Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uwais Abdullah dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Di sini saya akan menyampaikan tentang mata kuliah ilmu negara, khususnya tentang jenis sistem pemerintahan yang ada di dunia. Kita mulai dengan pengertian sistem pemerintahan. Jadi, apa sih sistem itu? Sistem itu adalah sekelompok bagian-bagian atau organ-organ atau badan-badan negara yang bekerja secara bersama-sama dengan suatu maksud. Kemudian pemerintahan itu adalah perbuatan atau cara bagian-bagian organ-organ badan-badan tadi atau badan-badan negara tersebut dalam memerintah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan adalah sekelompok bagian-bagian atau organ-organ atau badan-badan dalam suatu negara yang bekerja secara bersama-sama dalam memerintah dengan suatu maksud atau tujuan tertentu. Jika kita berbicara tentang sistem pemerintahan, maka kita akan berbicara seputar badan eksekutif. Walaupun di sini juga ada termasuk nanti sedikit dari badan legislatif. Di sini saya akan menjelaskan 4 jenis sistem pemerintahan yang ada di dunia atau yang sering digunakan di dunia. Yang pertama itu ada presidensial atau presidensil. Contoh negara penganutnya itu ada Argentina, Filipina, Indonesia, Amerika Serikat, dan lain-lainnya. Yang kedua, di sini itu ada parlementer. Parlementer ini negara yang termasuk penganut sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, India, Jepang, Malaysia, Singapura, dan lain-lainnya. Yang ketiga itu ada jenis sistem campuran, di mana di sini penganutnya itu adalah negara Perancis. Dan yang terakhir itu kolegial, yang dimana penganutnya adalah negara Swiss. Jadi yang pertama di sini adalah sistem pemerintahan presidensial. Presidensial adalah suatu pemerintahan di mana eksekutif tidak bertanggung jawab terhadap badan perwakilan rakyat. Dengan kata lain, eksekutif berada di luar pengawasan langsung parlemen. Sistem pemerintahan ini merupakan sistem yang paling banyak digunakan negara di dunia. Berikut merupakan karakteristik sistem pemerintahan presidensial. Jadi yang pertama, kepala negara dan kepala pemerintahan itu dipimpin oleh orang yang sama. Jadi satu orang memimpin negara dan pemerintahan secara bersamaan. Dua, kepala negara bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat yang memilih, bukan kepada parlemen. Karena di sini, kepala negara dan kepala pemerintahan itu dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Tiga, presiden tidak dapat menjatuhkan atau membubarkan parlemen, karena presiden dan parlemen ini setara. Yang keempat, itu kabinet bertanggung jawab kepada presiden yang merupakan pemimpin kekuasaan pemerintah. Kelima, tidak ada perbedaan presiden sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. 6. Terdapat wakil presiden yang bertugas membantu presiden. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir yaitu presiden dan wakil presiden mempunyai tugas, kewenangan, dan kewajiban masing-masing. Nah, kelebihan dari sistem pemerintahan presidensial ini yang pertama itu adalah eksekutif dan legislatif mempunyai posisi yang setara. Sehingga yang dimaksudkan di sini setara itu adalah ketika eksekutif tidak bisa membubarkan legislatif. Begitu pula sebaliknya, legislatif tidak akan bisa membubarkan eksekutif. Yang kedua, karena posisi eksekutif dan legislatif yang setara, maka proses check and balance lebih mungkin tercipta. Di sini, eksekutif
mampu menjalankan tugas dan kewajibannya secara independen. Begitu pula dengan legislatif, dapat menjalankan tugasnya untuk mengawasi gimana atau bagaimana kinerja dari eksekutif tersebut, sehingga dapat dikatakan terciptanya proses check and balance dalam suatu pemerintahan. Yang ketiga, pemerintahan pun relatif dapat berjalan dengan stabil. Kenapa dikatakan pemerintahan dapat berjalan dengan stabil? Itu karena dipimpin oleh presiden, di mana kepala negara dan kepala pemerintahan itu dipimpin langsung oleh presiden, dan penggantian presiden ini sangat sulit dilakukan, sehingga dengan demikian pemerintahan dianggap relatif dapat berjalan dengan stabil. Kekurangannya dari sistem pemerintahan presidensial ini adalah yang pertama, lantaran posisi eksekutif dan legislatif yang sama kuat dan setara, potensi deadlock menimpa roda pemerintahan sangat mungkin terjadi. Contohnya dalam penerapan rancangan anggaran atau rancangan undang-undang, di mana argumentasi dari eksekutif dan legislatif itu sama-sama kuat. Jika dibiarkan terus-menerus, hal ini akan membuat roda pemerintahan tidak akan berjalan. Itulah yang dinamakan dengan deadlock. Kemudian yang kedua, rakyat tidak bisa dengan mudah mengganti presiden jika kinerjanya buruk. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa untuk mengganti presiden itu sangat sulit, kecuali melalui satu, pemilihan umum. Yang kedua, itu melalui konstitusi yang sudah berlaku dalam negara tersebut. Next, kita lanjut ke parlementer. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan pemerintah berada di tangan partai atau koalisi partai yang menguasai parlemen atau legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat atau Perwakilan Rakyat. Sistem pemerintahan parlementer pertama kali diterapkan di negara Inggris. Tidak heran jika sistem pemerintahan di Inggris menjadi rujukan baik dalam kajian maupun praktek. Menurut C.F. Strong, karakter sistem pemerintahan parlementer meliputi 1. Partai-partai menguasai parlemen membentuk kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Ini artinya bahwa kepala pemerintahan di sini dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dipilih oleh kabinet-kabinet atau koalisi partai. Kemudian yang kedua, itu anggota kabinet biasanya banyak yang berasal dari anggota parlemen. Yang ketiga, seluruh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu kepala negara bisa membubarkan parlemen atas saran Perdana Menteri, atau juga bisa memerintahkan untuk diadakan pemilihan umum atas saran Perdana Menteri. Karena di sini kepala negara itu sebagai simbol negara saja. Jika ingin dilakukan pemilihan, maka itu atas saran atau izin dari Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Next, kita lanjut ke mekanisme pembentukan pemerintahan parlementer. Itu yang pertama, pemerintah yang terbentuk harus mengumpulkan 50% atau lebih kursi parlemen. Yang kedua, pembentukan koalisi parlemen diutamakan dibentuk oleh partai pemenang dalam pemilihan umum tentunya. Yang ketiga, jika partai pemenang tidak dapat membentuk koalisi dengan jumlah 50% atau lebih, maka partai lain dapat membentuk koalisi untuk menyusun kabinet dengan syarat dapat mengumpulkan 50% atau lebih kursi di parlemen. Jika terjadi kekuatan yang sama 50%, maka koalisi yang terdapat partai pemenang pemilihan umum atau dengan suara terbanyak pada pemilihan umum, itulah yang mendapat menyusun kabinet. Contoh, dalam suatu pemilihan umum ada 4 partai. Ada 4 partai
yang mengikuti pemilihan umum. Partai pertama itu mendapatkan 10% suara dalam pemilihan umum. Partai kedua 20%, partai ketiga 30%, partai keempat 40%. Nah, yang dikatakan contohnya 50% dengan 50% itu apabila partai pertama yang 10% dengan partai keempat yang 40% ini bergabung atau membentuk koalisi sehingga mereka membentuk 50% suara. Begitu pula dengan partai yang kedua dan ketiga. Mereka membentuk koalisi bersama sehingga partai 2 dan partai 3 membentuk suara 50% juga. Akan tetapi di sini yang berhak menyusun kabinet adalah partai yang memiliki suara terbanyak atau pemenang dalam pemilihan umum, yaitu partai 4 ini, partai keempat yang memperoleh suara sebanyak 40%. Artinya di antara koalisi partai 1 dan partai 4 dengan koalisi partai 2 dan partai 3 yang sama-sama memperoleh suara 50%, maka di sini yang berhak adalah koalisi partai 1 dan partai 4. Karena partai 4 di sini adalah pemenang pemilu sehingga dapat membentuk atau menyusun kabinet. Seperti itulah kurang lebihnya bagaimana mekanisme pembentukan pemerintahan yang ada di parlementer. Namun bagaimana jadinya jika misalnya dari 4 partai tadi, ini 40% sendirian, tidak membentuk koalisi sendirian. Sisanya itu membentuk koalisi yang 3 partai ini. Artinya di sini pemenang pemilu itu hanya 40% suara. Sedangkan koalisi yang 3 partai ini membentuk koalisi dan mendapatkan suara sebanyak 60%. Artinya pemenang pemilu tadi dengan suara 40% tidak dapat menyusun kabinet. Kenapa tidak bisa menyusun kabinet? Karena suara yang dia dapatkan atau suara yang dia kumpulkan itu hanya 40%. Sedangkan koalisi yang 3 partai tadi dapat membentuk suara 60%. Sehingga dapat dikatakan walaupun partai itu memenangkan pemilihan umum, belum dikatakan atau belum dapat dikatakan menyusun kabinet. Karena tergantung lagi dari koalisinya. Jika koalisi lawannya itu lebih tinggi presentasinya, maka yang berhak adalah koalisi lawannya, walaupun dia sebagai pemenang pemilihan umum. Seperti itu. Oke, next. Kelebihan dari sistem pemerintahan parlementer itu yang pertama, mudah mengganti kepala pemerintahan jika kinerjanya buruk. Parlemen tidak perlu menunggu hingga pemilu berikutnya untuk mengganti pemerintahan. Seperti tadi misalnya 50%, 50%. Di sini partai pertama dan partai keempat itu 50%, partai kedua dan partai ketiga itu 50%. Ketika di pertengahan jalan, itu koalisi dari pemenang pemilihan umum itu salah satunya partai pertama ini menyatakan mosi tidak percaya kepada partai keempat yang memegang suara 40%, yang dimana partai pertama ini menyatakan koalisi tidak menyatakan mosi tidak percaya dan bergabung dengan koalisi yang partai kedua dan ketiga, sehingga penyusunan kabinet selanjutnya itu atau kepala pemerintahan itu selanjutnya akan dibentuk oleh partai pertama, kedua, dan ketiga yang sudah berubah koalisi tadi, karena partai pertama itu sudah mengatakan mosi tidak percaya dan keluar dari koalisi partai 4 atau pemenang pemilu tadi. Kemudian yang kedua, sistem pemerintahan parlementer juga lebih menjamin keterwakilan aspirasi dalam pemerintahan, karena pemerintah dibentuk atas dasar representasi mayoritas parlemen. Jadi seperti yang tadi saya katakan itu lebih memenangkan presentasi suara. Kemudian yang ketiga, sistem pemerintahan parlementer juga sangat kecil kemungkinan mengalami deadlock atau roda pemerintahan yang tidak berjalan. Sebagaimana sistem presidensial yang gampang sekali terjadi deadlock. Kemungkinan deadlock hanya akan terjadi apabila komposisi koalisi parlemen 50% dibanding 50%. Itu pun tetap akan ada pemenangnya, yaitu di mana
antara 50% dan 50% tadi, di mana di dalam koalisi itu terdapat pemenang pemilu. Jika salah satunya ada pemenang pemilu, maka koalisi itulah yang berhak membentuk kabinet atau menyusun kabinet pemerintahan. Lanjut ke kekurangan dari sistem parlementer. Yang pertama, pemerintah terpusat di bagian legislatif atau parlemen atau perwakilan rakyat, karena pemimpin partai mayoritas adalah juga pemimpin eksekutif. Kemudian yang kedua itu karena pemerintahan di tangan legislatif, kontrol atas kinerja pemerintahan relatif kecil sehingga pengawasannya agak kurang. Kemudian yang ketiga itu adalah bongkar pasang relatif mudah sehingga potensi instabilitas dalam pemerintahan cukup tinggi. Seperti yang saya jelaskan tadi panjang lebar, itu gampang sekali untuk mengubah kepala pemerintahan yang ada. Sehingga jika terlalu sering terjadinya perubahan atau penggantian kepala pemerintah, ini ditakutkan akan menciptakan instabilitas dalam suatu negara, gitu. Begitu kurang lebihnya. Kemudian kita masuk ke dalam sistem pemerintahan campuran. Sistem pemerintahan campuran dapat dikatakan sebagai gabungan antara berbagai sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan campuran biasanya gabungan antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan parlementer. Hal tersebut karena sistem pemerintahan campuran terdapat karakteristik dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan campuran merupakan sistem pemerintahan yang mudah untuk diketahui. Jika terdapat karakteristik sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer dalam suatu negara, maka negara tersebut jelas menjalankan sistem pemerintahan campuran. Oleh karena itu, karakteristik sistem pemerintahan campuran adalah adanya gabungan antara karakteristik sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan parlementer, begitu. Kemudian jika karakteristik ini lebih menonjol kepada presidensial, maka ini dapat dikatakan bahwa ini lebih mengarah ke karakteristiknya lebih mengarah kepada presidensial, sehingga keunggulan dan kekurangannya itu keunggulan dan kekurangannya itu akan menyesuaikan dengan karakteristik yang lebih menonjol yang akan diambilnya oleh sistem pemerintahan campuran ini. Begitu kurang lebihnya. Jadi untuk kekurangan dan kelebihannya itu mengikuti dari mana sistem pemerintahan campuran ini mengambil sistem pemerintahan tadi. Apakah lebih condong kepada pemerintahan presidensial atau parlementer. Next, yang terakhir itu ada sistem pemerintahan kolegial. Sistem pemerintahan kolegial adalah sistem pemerintahan pengawasan langsung oleh rakyat atau yang biasa dinamakan referendum atau sistem pemerintahan referendum. Jimli Asidiki menyatakan bahwa sistem pemerintahan kolegial merupakan salah satu dari beberapa sistem pemerintahan yang ada di dunia. Sistem pemerintahan kolegial memberikan kekuasaan kepada Dewan Negara untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kekuasaan eksekutif. Pada sistem pemerintahan presidensial atau sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan eksekutif itu dipegang oleh satu orang bersama dengan kabinet-kabinetnya. Sedangkan pada sistem pemerintahan kolegial, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Dewan Negara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sidang negara. Sidang negara di sini merupakan kedaulatan dan kekuasaan tertinggi dalam negara.
Jadi kalau sistem pemerintahan presidensial dan parlementer itu dipimpin oleh seseorang bersama kabinetnya, jika berbeda dengan sistem pemerintahan kolegial, di mana di sini adalah eh, ditentukan keputusan negara itu tentang sistem pemerintahannya itu ditentukan secara bersama-sama, termasuk dengan melibatkan eh, warga masyarakat itu sendiri. Lihat. Nah, di sini peran masyarakat itu sangat ditonjolkan dalam sistem pemerintahan kolegial ini, di mana pengawasan langsung oleh masyarakat itu atau referendum itu dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama referendum obligator, di mana di sini saya menyimpulkannya sebagai sebelum undang-undang dilaksanakan. Kemudian yang kedua itu referendum fakultatif setelah undang-undang dilaksanakan. Yang ketiga itu referendum optatif, yaitu yang terkait dengan teknis-teknis di dalam undang-undang. Yang pertama referendum obligator, yaitu sebelum dilaksanakannya undang-undang. Di sini Dewan Negara akan menanyakan kepada masyarakat atau kepada warga negara atau kepada eh, rakyat, bagaimana dengan undang-undang ini? Inilah undang-undang yang akan kami buat. Bagaimana pendapat kalian sebagai rakyat? Apakah ini cocok apa bagaimana? Itulah yang dimaksud dengan referendum obligator. Sedangkan yang dimaksud dengan referendum fakultatif itu setelah disetujui melalui referendum obligator dan disahkan kemudian dilaksanakan. Nah, setelah dilaksanakan ini, eh, masyarakat juga masih memiliki peran pengawasannya melalui referendum fakultatif. Jadi setelah undang-undang itu dilaksanakan, di situ bisa dimasukkan kritik, saran, maupun pendapat dari rakyat itu sendiri. Itu namanya referendum fakultatif, di mana kritik, saran, atau masukan terhadap undang-undang yang telah berlaku atau yang masih berlaku, sehingga nanti akan ditetapkan kembali apakah undang-undang itu akan tetap dilaksanakan atau malah dihentikan. Kemudian yang terakhir itu adalah referendum optatif. Ini terkait dengan teknis-teknis dalam undang-undang. Ketika rakyat dimintai pendapat, namun rakyat belum mengerti tentang apa yang ada di dalam undang-undang tersebut, maka rakyat berhak untuk menggunakan referendum optatif, yaitu bertanya terkait teknis-teknis dalam undang-undang yang belum rakyat pahami atau ketahui, begitu kurang lebihnya. Kemudian kelebihan dari sistem pemerintahan kolegial ini adalah yang pertama, di mana rakyat secara langsung ikut terlibat dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi negara untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Seperti hak-hak referendum atau referendum yang didapatkan tadi oleh rakyat, sehingga rakyat memiliki andil secara langsung dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh negara. Kemudian yang kedua, itu adalah pemerintahan akan lebih stabil dan akan memperoleh pengalaman yang baik dalam pelaksanaan kepentingan rakyatnya. Karena kenapa dikatakan demikian? Karena ini juga berasal dari rakyat gitu, langsung langsung dari rakyat untuk rakyat, di mana ini meminta pendapat rakyat, lalu disetujui oleh rakyat, dan kemudian dievaluasi oleh rakyat terkait undang-undang yang berlaku itu, sehingga di mana pelaksanaan undang-undang ini itu dasarnya adalah kepentingan rakyat itu sendiri. Kekurangannya, yang pertama itu, di mana rakyat sendiri tentunya butuh pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi setiap permasalahan yang akan dihadapi. Karena setiap rakyat itu belum tentu memiliki kapasitas untuk menghadapi masalah-masalah yang dihadapi oleh negara tentunya. Sehingga ini menjadi kekurangan yang sangat disayangkan dalam sistem pemerintahan kolegial. Kemudian yang kedua itu, sistem ini tidak bisa dijalankan apabila terlalu banyak perbedaan paham antara rakyat dengan eksekutif yang menyangkut kebijaksanaan politik. Jangankan antara rakyat dan eksekutif, perbedaan paham antara rakyat yang satu dengan rakyat yang lain, apalagi dengan rakyat yang banyak, di mana pendapat-pendapat dari rakyat itu sangat banyak dan
itu sangat berbeda paham, itu akan susah dijalankan roda pemerintahan, apalagi antara rakyat dengan eksekutif. Itulah yang tadi itulah yang menjadi kekurangan dalam sistem pemerintahan kolegial ini. Terima kasih telah mendengarkan dan menyaksikan sedikit dari penjelasan tentang ilmu negara yang khususnya tentang jenis sistem pemerintahan yang ada di dunia. Kiranya kalau ada salah kata, kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.